Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Kirani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing. Seperti yang kita ketahui, routing merupakan salah satu fitur yang tersedia di Mikrotik. Routing itu bekerja layaknya kantor pos jika ada pengiriman paket. Jadi, dia menutupkan jalur kecepat untuk mencapai tujuan. Routing itu proses penentuan jalur terbaik. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data search ke destination, di mana keduanya ini ke networknya berbeda. Kalau misalkan kita mengacu pada networking model seperti IC model ataupun TCP model, maka proses routing terjadi pada layer yang ketiga. Lalu networking di device itu ada router, switch. Nah, kalau misalkan switch itu menghubungkan banyak router atau perangkat pada satu network yang digunakan untuk menggabungkan banyak perangkat yang pada network yang berbeda. Jadi, routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Klasifikasi routing. Static routing. Routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing. Routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Routing table. Berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol, semua rute untuk networking directly connected ke router, konfigurasi tambahan atau static router. IGP versus EGP. IGP adalah Interior Gateway Protocol, digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contoh sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lain. EGP yaitu Exterior Gateway Protocol, digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. IGP versus EGP. Contoh protokol IGP. Yang pertama ada Distance Vector Routing Protocol, ada RIP-V1, RIP-V2, dan IGRP. Yang kedua Link State Routing Protocol, ada OSPF, lalu ada IS sampai IS. Yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol, yaitu EIGRP. Contoh protokol EGP yaitu ada BGP. Static routing. Konsep dari static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN, yaitu Wide Area Network. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static router perlu menambahkan parameter routing, yaitu ada DST, address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. Rumusnya itu ada IP, routers, dan address, lalu rumus sama dengan mau kemana lewat mana. Static routing. Mudah dikonfigurasi, kan pada jaringan skala kecil membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Di sini kita akan membuat contoh studi kasus dengan static routing router 2. Di sini saya menggunakan internet dengan tipe cloud. Nah, di sini netnya kita ganti menjadi SP, lalu save. Di sini kita tarik kabelnya menuju internet, lalu save. Di sini kita klik 2 kali. Di sini kita tulis admin, lalu enter lagi. Di sini kita N. Nah,
New passwordnya kita skip aja menjadi Ctrl C, lalu kita naik turunkan biar muncul lagi yang admin Mikrotiknya. Ini dulu perbesar kalau tidak muncul. Kalau sudah bisa, ini kita klik yang terminal ini, lalu enter. Di sini kita tulis IP address print. Nah, di sini sudah ada alamat IP-nya. Kita pindahkan dulu. Yang ini sambungkan. Di sini yang Ethernet 1 kita paskan, lalu klik kanan, lalu edit. Di sini kita masukin DHCP. Lalu titik kedua, lalu kita masukin IP yang ada di sini. 10.0.137, lalu titik, lalu di sini kita bikin yang beda dulu dari sini. Lalu apply. Di sini kita tambahkan 2 PC, virtual PC, banyak 2, scroll lalu save. Nah, ini sejajarkan. Di sini kita yang PCP3-nya ganti menjadi PCP1. Scroll lalu save. Yang ini juga sama, PCP4 menjadi PCP2. Save. Lalu kita tarik kabelnya ke Mikrotik. Yang ini juga sama. Nah, di sini kita di sini tambahkan IP asli yang Mikrotik ini. Klik kanan, lalu klik text, lalu klik yang itunya, text. Di sana ada tulisan 10.0.1.252/24. Nah, kita paskan di sini. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa IP yang nanti akan disambungkan ke sini. Di sini saya akan memindahkan yang ini, yang 10.10.10.124 ini di sini, yang Ethernet 2. Lalu yang ini, yang 2 ini di Ethernet 1. Di sini kita klik kanan, lalu edit. Di sini kita beri IP berupa 10.10.10 lalu 0. Lalu apply. Nah, di sini kita kasih lagi alamat IP. Yang ini, yang satu ini ditaruh di sini, di Ethernet 1 ini. Lalu yang 2 ini taruh di Ethernet 0. Ya, seperti itu. Yang ini juga sama di sini. Yang ini juga di sini. Di sini kita akan menambahkan alamat IP lagi. Di sini kita beri 192.168.2.0. Itu koma ya, itu titik 0.
Lalu yang ini juga sama, apply dulu. Lalu yang ini juga sama. Klik kanan, edit. Lalu beli label yang sama seperti yang di sini. 192.1.1.0. Lalu apply. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.